Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Nuraini Rahmawati, NIM F1D016066. Pada kesempatan kali ini, saya akan mempresentasikan tugas akhir saya yang berjudul Sistem Pakar Diagnosa Kelainan Sistem Ortopedi pada Manusia dengan metode forward chaining dan Dempster-Shafer. Sebelumnya, saya ingin mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada dosen pembimbing saya, Bapak Fitri Bimantoro STMkom dan Bapak Profesor Dr. of Engineering IGD Pasak Sutawijaya STMT, serta Bapak Ibu dosen penguji, Bapak Arik Aranta Eskom Mkom, Bapak Gibran Satya Nugraha Eskom MM, dan Ibu Insinyur Sri Endang Anjarwani Mkom. Baiklah, untuk menghemat waktu, langsung saja saya akan menjelaskan latar belakang kenapa saya memilih penelitian ini. Yang pertama, kita tahu bahwa tulang dan kerangka merupakan bagian yang sangat penting di dalam bagian ortopedi. Tulang, otot, dan sendi beserta seperangkatnya merupakan bagian tubuh yang menyebabkan tubuh kita dapat bergerak. Tulang, otot, dan sendi merupakan bagian tubuh yang rentan mengalami benturan, sehingga menyebabkan terjadinya kelainan. Berdasarkan data Dinas Kesehatan Provinsi Nusa Tenggara Barat pada tahun 2016 dan 2017, penyakit pada sistem otot jaringan pengikat masuk ke 10 besar penyakit terbanyak di Puskesmas Provinsi NTB pada tahun 2016 dan masuk ke posisi keempat dengan jumlah kasus sebanyak 129.044 kasus. Angka tersebut menunjukkan frekuensi yang tinggi sehingga dibutuhkan penanganan yang serius dari spesialis ortopedi. Penyebab tingginya angka tersebut salah satunya yaitu kurangnya pemahaman masyarakat tentang penyakit atau kelainan ortopedi dan kurangnya sosialisasi sehingga kebanyakan masyarakat akan mengetahui penyakit tersebut pada saat masuk ke stadium akhir. Salah satu kendala dalam diagnosis penyakit tulang, sendi, dan otot yang sering dialami masyarakat yaitu dokter ahli tulang yang masih sangat sedikit. Berdasarkan data Dinas Kesehatan Provinsi NTB, jumlah dokter spesialis yang bekerja di rumah sakit sebanyak 436 orang dengan rasio dokter spesialis per 100.000 penduduk di Provinsi NTB tahun 2017 sebesar 8,80 per 100.000 penduduk. Rasio dokter spesialis ini masih berada di bawah target rasio yang ditetapkan. Berdasarkan permasalahan tersebut, maka diperlukan sebuah sistem pakar yang mengadopsi pengetahuan para pakar, khususnya di bidang ortopedi, untuk membantu masyarakat melakukan konsultasi secara pribadi. Terdapat beberapa metode perhitungan ketidakpastian dalam sistem pakar, salah satunya yaitu metode Dempster-Shafer. Apa itu Dempster-Shafer? Dempster-Shafer merupakan salah satu teori matematika untuk pembuktian berdasarkan belief function atau nilai kepercayaan untuk mengkombinasikan potongan informasi yang terpisah. Jadi alasannya kenapa saya memilih metode ini karena metode ini cocok untuk mengukur ketidakpastian dan tingkat keyakinan pakar hanya dengan bobot yang diberikan oleh pakar. Dan proses pemberian bobotnya juga relatif mudah, hanya dengan memberikan bobot dari rentan 0 sampai dengan 1, dan kemudian bobot itulah yang akan langsung digunakan untuk proses perhitungannya. Berdasarkan beberapa penelitian juga dikatakan bahwa penggunaan metode ini dirasa relatif mudah dan akurasinya pada beberapa penelitian sebelumnya juga lebih tinggi jika dibandingkan dengan beberapa metode lainnya, salah satunya dengan metode CF atau certainty factor. Ini merupakan rumus dari metode Dempster-Shafer, dapat dilihat pada layar, dan di mana rumus inilah yang akan digunakan nanti untuk menghitung bobot-bobot yang diberikan oleh pakar berdasarkan gejala yang dipilih oleh user. Selanjutnya yaitu tujuan penelitian, di mana tujuan penelitian ini adalah mengetahui performa dari metode Dempster-Shafer dalam mendiagnosa kelainan ortopedi berdasarkan pengetahuan 3 orang pakar.
Berikutnya diagram alur penelitian. Penelitian ini dimulai dari tahap studi literatur, yaitu proses pengumpulan sumber-sumber yang terkait dengan sistem pakar, kelainan ortopedi pada manusia, serta penerapan metode follow chaining dan Dempster Shaver melalui jurnal ilmiah, skripsi, paper, dan sumber lainnya. Selanjutnya, tahap pengumpulan data, yaitu proses mengumpulkan data yang dilakukan bersama 3 orang pakar, yakni 3 orang dokter spesialis ortopedi. Yang pertama, Dr. Diah Purnaning SPOT, yang merupakan dosen Fakultas Kedokteran Universitas Mataram sebagai pakar utama yang memberikan data penyakit dan gejala. Yang kedua, Dr. Hudaya Nikmatullah, MCAT Clean SPOT, yang merupakan dokter di Rumah Sakit Islam Siti Hajar Mataram, dan Dr. Arifandi Wijaya SPOT, yang merupakan dokter di Rumah Sakit Biomedika. Selanjutnya, tahap perancangan sistem yang terdiri dari perancangan arsitektur dan perancangan antarmuka sistem. Berikutnya, tahap implementasi, yaitu proses pengimplementasian rancangan sistem yang telah dibuat ke dalam sebuah program. Dan ini merupakan tahap pembuatan aplikasi. Berikutnya, tahap pengujian sistem, yaitu proses yang dilakukan untuk mengetahui kelayakan sistem yang dibuat serta kesesuaian hasil yang diberikan sistem. Pengujian yang dilakukan meliputi pengujian akurasi sistem, pengujian black box, pengujian MOS atau Mean Opinion Score, serta pengujian dengan perhitungan teoritis. Jika sistem menampilkan hasil diagnosa yang tepat dan telah memenuhi 4 skenario uji, maka akan dilakukan proses penarikan kesimpulan. Jika tidak, maka akan kembali ke tahap perancangan sistem, sampai sistem menampilkan hasil diagnosa yang tepat. Berikutnya demo aplikasi. Ini merupakan tampilan halaman beranda dari aplikasi sistem pakar kelainan ortopedi pada manusia. Pada halaman ini terdapat 4 menu utama, yaitu info penyakit, konsultasi, panduan penggunaan, dan solusi pencegahan. Serta terdapat 1 fitur tambahan, yaitu tentang aplikasi. Pada menu info penyakit, terdapat 13 daftar penyakit yang akan didiagnosa oleh aplikasi ini. Ketika pengguna menekan salah satu dari daftar penyakit, maka akan ditampilkan detail dari penyakit tersebut, di mana pada halaman ini terdapat deskripsi penyakit serta gejala dari penyakit yang dipilih. Pada halaman konsultasi akan ditampilkan beberapa gejala yang dapat dipilih oleh pengguna, dan selanjutnya pengguna dapat menekan tombol diagnosa untuk mengetahui hasil diagnosa penyakit berdasarkan gejala yang dipilih. Selanjutnya, menu panduan penggunaan. Di sini akan ditampilkan panduan bagaimana cara menggunakan aplikasi. Berikutnya, menu solusi pencegahan yang akan menampilkan solusi untuk mencegah kelainan ortopedi. Dan yang terakhir, fitur tentang aplikasi yang akan menampilkan informasi tentang aplikasi dan pengembang aplikasi. Berikutnya hasil pengujian. Untuk mengetahui hasil dari penelitian ini dilakukan 4 pengujian. Yang pertama, pengujian black box. Yang kedua, pengujian dengan perhitungan teoritis. Yang ketiga, akurasi sistem. Dan pengujian MOS atau Mean Opinion Score. Yang pertama, pengujian black box. Untuk pengujian menu info penyakit, dapat dilihat bahwa dari 2 skenario uji, 5 orang responden memberikan hasil sesuai antara skenario pengujian dan hasil yang diharapkan. Berikutnya untuk menu konsultasi, dari 2 skenario pengujian, 5 orang responden memberikan hasil yang sesuai antara skenario pengujian dengan hasil yang diharapkan. Begitu juga dengan menu lainnya, yaitu menu panduan penggunaan, menu solusi pencegahan, dan yang terakhir menu tentang aplikasi. Jadi dapat disimpulkan bahwa fungsionalitas sistem pakar diagnosa kelainan sistem ortopedi pada manusia dan metode follow chaining dan Dempster Shaver telah berjalan sesuai dengan fungsinya yang ditujukan oleh semua fungsionalitas yang diujikan kepada 5 orang responden mahasiswa informatika telah berjalan sebagaimana mestinya atau sesuai dengan rancangan. Kemudian yang selanjutnya yaitu pengujian dengan perhitungan teoritis.
Misalkan diberikan contoh kasus seperti pada tabel. Kemudian akan dilakukan perhitungan secara manual dengan menggunakan rumus dari metode Dempster-Shafer. Untuk langkah pertama, akan dihitung nilai belief dan plausibility dari gejala pertama, yaitu nyeri jika digerakkan, dan diperoleh hasil seperti yang nampak pada layar. Dan selanjutnya begitu juga dengan gejala kedua, dihitung nilai belief dan plausibility-nya. Selanjutnya akan dicari nilai densitas berdasarkan dua gejala tersebut menggunakan tabel kombinasi, sehingga diperoleh nilai densitas baru M3 seperti yang terlihat pada layar. Berikutnya untuk gejala 3 dicari nilai belief dan plausibility-nya, dan kemudian dicari nilai densitas baru untuk M5 dan diperoleh nilai sebagai berikut. Dan yang terakhir untuk gejala 4, tidak ada tulang yang menonjol atau tidak ada luka terbuka pada kulit, diperoleh nilai belief dan plausibility seperti yang terlihat pada layar, dan kemudian dicari nilai densitas baru untuk M7-nya dan diperoleh nilai seperti pada layar. Dari perhitungan dengan metode Dempster-Shafer tadi, diperoleh nilai densitas tertinggi berdasarkan bobot dari pakar 1 adalah 0,96, yakni P1, di mana P1 merupakan kode penyakit patah tulang tertutup. Jadi dapat disimpulkan pasien kemungkinan terserang penyakit patah tulang tertutup dengan persentase sebesar 96%. Ketika kasus tersebut dicobakan pada sistem, diperoleh hasil yang sama, yaitu kemungkinan penyakit yang diderita pasien yaitu patah tulang tertutup dengan persentase sebesar 96%. Berikutnya pengujian akurasi, di mana di sini ada dua bobot yang digunakan. Yang pertama, pengujian akurasi berdasarkan bobot rata-rata pakar dan dengan bobot masing-masing pakar. Nah, ini merupakan hasil pengujian akurasi berdasarkan bobot rata-rata pakar. Ini merupakan hasil diagnosa sistem, hasil diagnosa pakar 1, hasil diagnosa pakar 2, dan hasil diagnosa pakar 3. Berikutnya pengujian akurasi berdasarkan bobot pakar 1. Ini merupakan hasil diagnosa pakar 1, hasil diagnosa sistem, dan ini merupakan keterangan valid atau tidaknya antara hasil diagnosa pakar 1 dengan hasil diagnosa sistem. Dan di sini dapat dilihat bahwa terdapat 6 kasus yang tidak valid antara hasil diagnosa pakar 1 dan hasil diagnosa sistem. Berikutnya pengujian akurasi berdasarkan bobot pakar 2, diperoleh 5 penyakit atau hasil diagnosa yang tidak valid. Dan yang terakhir untuk pengujian akurasi berdasarkan bobot pakar 3, diperoleh 8 penyakit hasil diagnosa yang tidak valid. Ini merupakan diagram presentasi hasil pengujian akurasi. Dari diagram ini dapat dilihat bahwa diperoleh nilai akurasi berdasarkan bobot masing-masing pakar. Untuk pakar 1 sebesar 80%, pakar 2 sebesar 83,33%, pakar 3 73,33%, dengan rata-rata akurasi sebesar 78,89%. Dan untuk perhitungan dengan bobot rata-rata diperoleh 80% untuk pakar 1, 83,33% untuk pakar 2, 80% untuk pakar 3, dan dengan nilai rata-rata sebesar 81,11%. Yang terakhir, pengujian MOS atau Mean Opinion Score. Ini tabel yang pertama merupakan hasil pengujian MOS bersama 10 orang mahasiswa teknik informatika dan diperoleh nilai MOS sebesar 4,64. Berikutnya untuk pengujian MOS bersama 5 mahasiswa kedokteran diperoleh nilai MOS sebesar 4,6. Selanjutnya untuk pengujian MOS bersama tenaga medis diperoleh nilai MOS sebesar 4,04. Dan yang terakhir untuk pengujian MOS bersama masyarakat umum diperoleh nilai MOS sebesar 4,52. Yang terakhir kesimpulan dan saran. Jadi berdasarkan hasil pengujian yang telah dilakukan,
Diperoleh dua kesimpulan. Yang pertama, berdasarkan hasil pengujian akurasi sistem dengan 30 contoh kasus yang diujikan kepada 3 orang pakar, diperoleh nilai rata-rata akurasi sistem berdasarkan bobot rata-rata pakar dan bobot masing-masing pakar, yakni pakar 1, 2, dan 3 secara berurutan sebesar 81,11%, 80%, 83,33%, dan 73,33%. Yang kedua, berdasarkan hasil pengujian MOS atau Mean Opinion Score, diperoleh nilai MOS rata-rata sebesar 4,45 dari skala 5 yang menunjukkan bahwa sistem dikategorikan sebagai sistem yang baik atau good. Selanjutnya, saran untuk penelitian berikutnya. Yang pertama, menambah jumlah data penyakit dan gejala, dan jika memungkinkan mencakup semua jenis kelainan ortopedi sebagaimana tercantum pada buku panduan ortopedi. Yang kedua, menggunakan mesin inferensi serta metode sistem pakar lainnya sehingga dapat membandingkan metode mana yang lebih baik dan akurat untuk diterapkan dalam kasus kelainan ortopedi ini. Yang ketiga, sistem yang dikembangkan berbasis online dan bersifat dinamis, dalam artian terdapat proses sinkronisasi data dengan perangkat lain sehingga dapat diterapkan di puskesmas atau rumah sakit dan memungkinkan untuk adanya pembaharuan data ketika terdapat keluhan baru dari pasien. Sekian dari saya, terima kasih atas perhatiannya. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.